Hakim di Pengadilan Cleveland memutuskan Candelario bersalah atas tindakannya meninggalkan putrinya Jailyn sendirian di rumah untuk pergi berlibur. Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga tercinta selalu sehat ya. Kalau kamu suka cerita kisah nyata atau viral lainnya, bisa subscribe sekarang. Dan kalau yang udah subscribe, terima kasih. Semoga kamu selalu diberikan keberkahan. Amin. Kasus kita kali ini dari Ohio, Amerika Serikat yang sempat viral di tahun 2023 lalu dan sempat memicu kemarahan publik. Gimana enggak? Seorang ibu kandung tega ninggalin bayinya sendirian selama 10 hari cuma buat liburan bareng pacarnya. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis. Crystal Candelario lahir 11 September 1991. Berasal dari Ekuador terus pindah ke Amerika Serikat. Waktu kejadian, si Crystal ini berusia 32 tahun. Dia bekerja sebagai guru pengganti di Citizen Leadership Academy, jadi semacam sekolah dasar gitu. Crystal memiliki 2 anak perempuan. Anak pertamanya berusia 7 tahun pada saat kejadian dan saat itu sedang berada bersama orang tua Crystal. Yang paling kecil bernama Jailyn Candelario yang berusia 16 bulan. Ayahnya Jailyn sendiri bernama Henry Garcia. Berasal dari Ekuador dan tinggal di sana. Jadi menurut sumber ya, jadi si Henry ini suka melakukan KDRT, akhirnya mereka putus dan mereka itu tidak terikat pernikahan. Crystal ini emang hobinya jalan-jalan dan dia tuh sering banget ngepost di media sosial. Tibalah liburan musim panas, terlihat di CCTV Crystal meninggalkan rumah Selasa 6 Juni 2023. Sendirian tanpa Jailyn putrinya yang masih bayi. Jadi Crystal hanya meninggalkan beberapa botol susu di samping anaknya di dalam box tanpa pengawasan di rumah mereka di West Boulevard. Ini parah sih ya. Crystal menghabiskan waktu bersama teman kencannya yang dia kenal di aplikasi bernama Jose Miguel. Mereka berlibur di Puerto Rico selama 5 hari. Pada Jose, Crystal mengatakan putrinya dirawat oleh orang tuanya. Crystal pun sempat mengepost beberapa foto selama liburan di Puerto Rico. Pada Minggu 11 Juni 2023 atau 5 hari sesudahnya, Crystal kembali ke Ohio. Tapi bukannya balik ke rumah, dia malah nginep dulu di rumah temennya di Detroit, yang jaraknya itu sekitar 2 jaman dari rumahnya, kalau pakai mobil ya. Setelah 5 hari di Detroit, barulah Crystal kembali ke Ohio ke rumahnya itu pada tanggal 16 Juni 2023. Dia sampai di rumah sekitar jam setengah 8 pagi. Crystal langsung menuju kamar putrinya dan dia langsung kaget karena melihat Jailyn itu tidak merespon apapun. Badannya udah biru dan bibirnya tuh pucat memutih. Matanya cekung, di sekitar box banyak kotoran dan bau air kencing. Bahkan di kuku dan di mulut Jailyn itu terdapat kotorannya sendiri. Jadi kondisi Jailyn itu kurus banget dan sangat memprihatinkan. Crystal panik dan takut. Akhirnya Crystal menghubungi polisi pada saat itu. Untuk mengelabui polisi, Crystal membersihkan tubuh Jailyn, memandikan dan menggantikan pakaian yang baru dan meletakkannya di atas kasur yang bersih. Kemudian ketika polisi datang, Crystal mengatakan bahwa ia terbangun di pagi hari dan menemukan Jailyn tidak ada respon dengan tubuh yang sudah putih membeku. She wake up and when I see her, I see she looks like a really dry, like a, ¿cómo se dice cuando una persona se chupa, o sea, se... Dia juga menceritakan bahwa Jailyn itu semenjak seminggu yang lalu itu udah diserang demam dan suka muntah.
Tapi di sini polisi curiga karena kondisi Jaylin itu kurus seperti bayi yang kekurangan gizi. Matanya cekung, mulutnya biru, dan di sela-sela giginya Jaylin itu banyak kotoran. Ditambah polisi itu sempat melihat box tempat tidur Jaylin yang banyak kotoran di sekitarnya dan bau air kencing. Bahkan selimut Jaylin pun tuh kotor banget. Karena curiga, polisi akhirnya membawa Jaylin ke rumah sakit untuk diotopsi. Menurut pakar forensik Elizabeth Moni, pada saat ditemukan, Jaylin berat badannya itu hanya 5 kilo, di mana bayi yang normal pada saat itu adalah 7-9 kilo. Dan penyebab kematian Jaylin adalah kelaparan dan dehidrasi parah. Yang lebih menyedihkan, ternyata di dalam perut Jaylin itu terdapat kotoran. Jadi bisa disimpulkan, jadi Jaylin itu memakan kotorannya sendiri demi bertahan hidup. Ketika polisi mengetahui penyebab kematian Jaylin, secepatnya polisi mengecek CCTV di sekitar rumah Crystal. Dan terlihat tanggal 6 Juni, Crystal meninggalkan Jaylin sendirian dengan membawa 2 koper, lalu pergi meninggalkan Jaylin sendirian. Di sini Crystal sudah tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya dia mengakui bahwa dia meninggalkan Jaylin 10 hari untuk liburan. Pada tanggal 17 Juni 2023, Crystal Candelario ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan kejahatan penelantaran anak. Lalu di hadapan polisi, Crystal menjelaskan kenapa dia meninggalkan Jaylin sendirian. Alasannya, dia mengalami hari-hari yang berat akibat kesehatan mental dan tidak mau diganggu selama liburan. Yang aku sesalkan ya, kenapa Crystal itu tidak menitipkan Jaylin ke rumah orang tuanya atau kerabatnya yang lain. Menurut kepolisian, kemungkinan bayi Jaylin itu wafat antara tanggal 9 sampai 13 Juni. Nah, mungkin kalian nanya nih, ini kemana tetangganya? Apa nggak mendengar suara tangisan anak? Jadi kata tetangganya, mereka sempat dengar Jaylin itu nangis. Tapi mereka berpikir bahwa itu biasalah ya anak kecil. Dan mereka juga tidak pernah terpikir kalau Jaylin itu ditinggal sendirian. Nah, ini menurut tetangganya juga di bulan Agustus tahun 2022, Crystal itu pernah minta tolong untuk jagain Jaylin selama 2 hari. Gak taunya selama seminggu. Pas ditelepon sama si tetangganya itu, Crystal itu gak ngangkat telepon. Parah banget sih nih orang. Nah, sayangnya kejadian itu gak dilaporkan ke dinas sosial. Coba kalau dilaporkan, dinas sosial akan mengambil Jaylin dan Crystal akan dianggap sebagai ibu yang lalai dan tidak bertanggung jawab. Selama proses pengadilan, Crystal mencoba membela dirinya dengan mengatakan ia nekat liburan untuk menghilangkan stres dan depresi. Dia juga mengakui telah dirawat di rumah sakit atas kesehatan mentalnya. Pengacara Crystal dan jaksa pun sempat berdebat ya, di mana pengacara Crystal mengatakan dia sangat depresi dan tidak tahu apa yang dilakukan. Tetapi jaksa pada saat itu, yaitu Anna Velia, menunjukkan foto-foto liburan Crystal selama di Puerto Rico dan di Detroit, tersenyum bahagia bersama kekasihnya. Jadi menurut Anna Velia ini, dia tidak depresi. Pada 18 Maret tahun 2024 jam 9 pagi waktu setempat, akhirnya sidang finalnya dipimpin oleh Brenda Sheehan. Brenda Sheehan menjatuhkan Crystal penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hakim Brenda bahkan mengomentari pembelaan Crystal. Bagaimana mungkin Anda bersenang-senang dan berfoto di pantai, sedangkan kamu tahu putri kecilmu sedang berjuang untuk hidup dengan memakan kotorannya sendiri. FYI aja, menurut GDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Ohio itu melaporkan kasus pelecehan dan pelantaran anak adalah masalah umum di Amerika Serikat. Untuk negara bagian Ohio sendiri dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2021 sampai 2023 itu lebih dari 100 kasus. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah benar kesehatan mental yang membuat seorang ibu kandung rela menelantarkan anaknya? Nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah ketemu di kasus berikutnya. Wassalamualaikum. See you.